menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan menjelaskan serta fungsinya. Oke, kemarin sudah dibahas toh tentang tumbuhan di awal-awal. Nah, oke, sekarang kita lebih memperdalam lagi ya. Nah, sebelumnya mau tanya, apakah kalian pernah melihat tumbuhan? Nah, pernah semua? Ada yang nggak pernah lihat tumbuhan? Nah, kemudian apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Apa lagi? Batang. Apa lagi? Buah. Apa lagi? Ada lagi apa? Oke, sekarang apa fungsi dari bagian tumbuhan? Saya tunjuk. Ini apa fungsinya daun? Untuk memasak. Enggak bertanya kan daun dari. Bertanya kayak secara umum nah yang pertama kan. Memasak. Anda Oke, coba Andin salah fungsinya apa? Kira-kira. Oke, siapa yang kata? Pak Hari bilang fungsi akan itu untuk menyerap air yang ada di dalam tanah ya, mineral. Kalian toh? Siapa namanya? Pak Hari. Pak Hari itu menjelaskan, sebutkan apa fungsinya. Padahal kita kan belum belajar terlalu dalam. Nah, kira-kira ada yang tahu apa fungsi batang? Menurut pandangan tak? Batang tempat tumpeng yang tanah air dari akan. Nah, bagus, kita baca di buku. Apa kira-kira menurut pengamatan tak? Kira-kira kalau tidak ada batang, bisa nggak itu pohon berdiri tegak? Bisa? Nah, jadi fungsinya juga batang apa untuk menopang, toh? Gitu kan? Pak Hari duduk. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang lihat nih, ada gambar bagan pohon. Yang pertama ada daun, ada buah, akar, bunga, dan batang. Oke, sampai di sini jelas gambarnya? Bisa dibedakan mana daun, buah, akar, bunga, dan batang? Bisa?
tumbuhan yang berbunga selain sebagai yang paling indah dari sebuah tumbuhan, ternyata bunga memiliki penting untuk kelangsungan hidup sebuah tumbuhan. Nah, ada yang bisa sebutkan contoh bunga? Bunga apa saja? Oke, satu coba kita bunga apa saja? Bunga mawar. Coba, udah kan? Bunga Matahari. iya, bunga matahari. Nah, itu semua lah sudah contoh bunga. Nah, oke. Ada nggak bunganya mangga? Ada? Ada tidak ada? Itu namanya proses berbunga. Jadi begitu dulu. Ada kerja orang Bugis atau bilang dulu nenek bagi mak bunga po Ini namanya masih mak bunga. Nanti kalau sudah besar ya baru berbuah. Jadi ini bunganya masih bisa gugur. Kalau tumbuh semua ini berarti banyak sekali itu hasil mangga. Oke? Oke, lanjut ya. Sekarang daun dibacakan oleh Ibrahim. Daun adalah tanaman yang tumbuh Menjelaskan daun. sebagai alat bernapas dan mengolah zat makanan. Daun merupakan salah satu organ tubuh yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, ini tadi dicontoh yang disebutkan siapa tadi? Nama tak? Ya, sila. Kita sebutkan tadi toh, bilang ini fotosintesis apa? Cahaya toh? Nah, ini jadi fungsi daun itu sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Jadi ini juga daun dia tidak bisa berfotosintesis kalau dari matahari. Makanya tumbuhan disimpan di tempat yang bisa dikenal matahari dan tempat yang bisa dilindungi oleh atap. Nah, kalau di kelas kayaknya mungkin di kelas 5 deh. Ada biasanya itu praktek antara kelas 5 atau SMP nantinya, SMA pun ada. Itu bagaimana perbedaan dari tumbuhan yang tumbuh di dalam ruangan, kemudian tumbuhan yang tumbuh ketika dikena matahari, dan tumbuhan yang tumbuh ketika ditutup tempatnya. Maksudnya ditutup itu wadahnya. Jadi akan ada perbedaan antara tumbuhan yang dikenakan matahari sama yang tidak. Oke? Jadi silakan nanti dilihat. Nah, sekarang buah. Baca bila. Masih usah suaranya. Gila gak ada mata. Nah, oke. Sekarang buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putih dan serbuk sari tumbuhan. Tahu di mana letaknya ini putih dan serbuk sari? Nah, ini berada di bunga. Oke? Jadi nanti itu mangga toh, kan ada orang tua yang bunga po lama-lama dia akan berubah jadi buah yang kecil toh. Nah, itu nih dia adalah hasil dari reproduksi antara putih dan serbuk sari pertumbuhan. Kemudian buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga. Tahu lagi apa saja berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Tahu apa itu bakal buah? Bakal buah itu calon buah, bakal. Calon baru. Kemudian buah biasanya dan melindungi biji. Ada nggak buah tidak ada bijinya? Apa? Ada ji? Bisa? Ada di dalamnya? Perhatikan. Jadi yang pernah ibu dapat ada penelitian mengatakan bahwa kalau ada buah tidak ada bijinya, hati-hati jangan selalu konsumsi. Kenapa? Bisa jadi buah tersebut adalah hasil dari bahan kimia. Karena sejatinya buah-buahan itu yang mulai ditanam adalah biji yang akan menghasilkan biji. Kenapa kami bilang menghasilkan biji? Karena lihat dari buahnya saja dia membungkus dan melindungi biji. Oke, paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, nanti bisa baca. Kakinya turun. Kasih ke belakang gitu. Mana bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting batang untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki ruas dan antar ruas pada ruas akan muncul bunga dan tunas daun. Oke. Tahu nih apa ini? Batang memiliki ruas dan antar ruas. Maksudnya itu ranting-ranting. Oke? Nah, lagi batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Tahu ki ini kayak gitu apa mangganya? Yang apa namanya ini? Yang tumbuh pertama itu adalah
kemudian dia menjalar. Toh, seperti ini. Kemudian ada ke sini. Nah, di sini nanti tumbuh daun. Nah, oke, sorry ya, jelek gambarnya. Oke, seperti ini nah kira-kira. Oke, paham kita tentang batang? Paham? Belum? Nah, kira-kira batang. Kemudian kita batang untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Ini tuh batangnya. Kemudian batang ini bercabang-cabang, ada yang jadi ranting. Yang kecil-kecil itu di dalam ranting. Oke? Yang kecil-kecil itu adalah ranting. Kemudian ini batang juga menghasilkan apa? Tempatnya daun, tempatnya bunga. Nah, tapi jangan dibilang batang itu cuma dimiliki sama pohon besar. Ini Magenta. Semangat belajar ya? Masih semangat? Semangat. Oke, membantu. Kalau udah nggak semangat pagi luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, semangat Ki. Jadi silakan. Oke, Semangat Ibu. Oke, supaya lebih paham Ki tentang batang mesti ada lanjutannya. Kemudian batang dibagi menjadi tiga jenis. Apa saja? Batang berkayu, Batang basah. rumput, Batang brokoli. batang. Nah, oke, kita lihat nah. Nah, batang berkayu adalah jenis batang yang keras dan kuat yang terbentuk oleh jaringan kayu yang meliputi lingkaran tahunan. Contohnya seperti pohon mangga di luar. Dia itu sudah hidup bertahun-tahun. Ini juga contoh mangga. Dia besar Mi. Ini juga ada apa? Toh? Besar semua Mi. Jadi itu adalah batang berkayu yang sudah bertahun-tahun. Kemudian jaringan kayu pada batang berkayu terdiri dari silam yang berfungsi untuk mengangkat air dan menetral dari akar ke daun, dan floem yang bertanggung jawab untuk mengangkut nutrisi organik dan hasil fotosintesis dari kayu. Jadi ini batang adalah jalannya. Kan tak ada di sini akar toh? Akar. Jadi nah ini air dan mineral dari tanah, dari unsur tanah, kemudian disebar ke daun, ke ranting, ke buah, ke bunga, sehingga tumbuh itu sehingga tumbuh itu pohon. Kemudian contohnya batang berkayu apa? Pohon pinus, pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon-pohon besar lainnya. Oke, sampai di sini paham kita tentang batang berkayu? Lanjut. Ini untuk ini nah, perhatikan untuk silam sama floem nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Nah, dia adalah bagian dari batang. Selanjutnya batang basah adalah jenis batang yang tidak mengandung jaringan kayu, tidak keras. Kemudian batang ini cenderung lebih lembut, lebih fleksibel dan tidak bertahan lama setelah tanamannya mati. Contohnya yaitu tanaman berbunga seperti bunga matahari, pisang, sayuran bayam, dan tanaman menjalar seperti kacang hijau. Pernah dilihat sayur bayam? Nah, lembek toh, maksudnya agak keras, maksudnya sih keras dia bisa jadi potong-potong, tapi kalau lama akan layu, toh? Karena dia sudah lepas dari akarnya. Kemudian pernah dilihat pohon pisang? Keras atau lembek batangnya? Keras, tapi ketika dia sudah lepas dari akarnya akan lembek atau biasa bilang orang bonjang toh? Lain toh? Oke, batang basah paham? Lanjut. Paham atau tidak? Kenapa? Belum bikin paham? Apanya? Apanya batang basah yang kita pahami? Contohnya atau apanya? Nah, bagus, bicara Ki. Udah paham Ki tentang apa? Contohnya. Nah, contohnya itu batang basah adalah batang pisang. Pernah lihat pohon pisang? Nah, itu pohon pisang. Awalnya dia keras toh, karena baru statis juga. Tapi coba ditebang. Atau kan ditebang atasnya, pasti yang dibawa kan kayu. Toh? Abonnya ini. Pernah kita dengar abonnya? Tahu di mana? Orang Bugis ini semua? Orang Bugis bos, saya kodam. Oke, walaupun ada di luar Bugis, tapi kan hidup di lingkungan Bugis, toh? Sama Niki di Sidrap. Oke, lanjut. Batang rumput. Bugis terkenal. Pada batang
Kemudian jagung ya, jagung juga pernah lihat pohon jagung? Jagung juga gitu. Kemudian rumput-rumputan. Gak pernah? Ini gandum ini adalah salah satu jenis bahan pokok juga, seperti ini padi. Oke, kemudian tebu. Pernah lihat pohon tebu gak? Tebu, maka bertanya, tebu diolah menjadi apa? Tebu diolah menjadi apa? Apa? Nggak tahu? Tebu adalah bahan pokok dari pembuatan gula. Tebu itu manis atau pahit? Itu yang diolah menjadi gula. Kalau garam itu diolah dari apa? Laut itu dari laut. Air laut yang di apa? Apa kemarin dipelajari? Apa kemarin itu? Ya, menyup. Hasilnya diketahui yang lain? Selalu dihadirkan. Oke, sekarang terakhir akar. Coba siapa baca? Cinta dan Lara. Anisan. Bisa di kamu kita deh. Ceritanya apa? Dibilang di video. Nah, oke. Selanjutnya, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuhnya ke dalam tanah. Kemudian berada di dalam tanah. Adakah akar berada di luar? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Jawaban saya ada. Nah, tapi pada umumnya itu di bawah, semuanya di bawah. Tapi ada pohon ini yang di depannya perpustakaan. Ada itu kayak rambu-rambunya di luar. Itu namanya akar gantung. Nah, tapi juga ada akarnya di bawah. Iya, cuma di atas akar gantung yang di bawah itu tetap ada menumpang di bawah. Oke, lanjut. Akar merupakan bagian paling penting dari tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Pernah dilihat ini perbedaannya apa teh? Benar atau tidak? Kira-kira kalau pohon mangga dicabut, besar atau tidak? Pohonnya, akarnya? Besar. Ada akarnya. Oh, tidak. Pernah dilihat kulit? Dia dicabut. Ada tuh akarnya yang besar tau? Selain dari ubi. Nah, itu dibilang akar tunggang. Kemudian, terbalik ini sorry. Kemudian akar serabut. Pernah dicabut rumput? Pernah atau tidak ini? Biasa kayak rambu-rambu akarnya? Dicabut. Nah, itu dibilang akar serabut. Nah, jadi akar tunggang adalah akar yang memiliki akar utama. Kemudian, yang berbentuk besar di bagian atas dekat permukaan tanah yang mengerucut ke bagian dalam bawah tanah. Sedangkan akar serabut memiliki rambut kecil dengan jumlah ribuan tapi tidak memiliki akar utama. Tahu? Kami pernah begitu. Betul? Minum dulu sebentar, Bu. Tutupi mata sebentar. Oke, sampai di akar paham? Paham atau tidak ini? Bilang kalau tak paham ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Gitu nah. Lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Enggak semangat lagi. Pimpin Ibrahim. Oke. Dan tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya. Sebutkan bagian tumbuhan yang dimiliki pohon kelapa dan selanjutnya. Ada yang bisa? Coba. Ini sebutkan bagian tubuh tumbuhan yang dimiliki pohon kelapa. Nah, apa fungsinya daunnya pohon kelapa? Ya, bisa dibuat seperti ini. Apa lagi? Bisa dibuat jadi atap. Pernah dilihat atap rumah dari pohon kelapa? Ya, ketupat. Selanjutnya apa fungsinya, Bang?
Oke, kelompok 1. Siap-siap kita pindah tempat, nah? Siap-siap Ki, buka tempat. Dari belakang hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Satu nih, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4. Bagi. Ayo, bergerak semua. Latihan. Siap. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus semua ke depan. Jadi sekarang adalah waktunya mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, di mana pada materi bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya pelajaran IPA kelas C kelas 4. Di sini nanti tuliskan nama kelompok dan nama teman kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 dan nama temannya. Kemudian petunjuk pengerjaannya. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Bacalah bahan ajar bersama kelompok. Belajar dengan baik. Kemudian diskusikan dengan baik mengenai bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya. Jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat. Ini soalnya. Yang pertama, lengkapilah setiap keterangan pada bagian tubuhan di bawah ini. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tadi sudah tahu? Yang mana saja pohon, yang mana buah, yang mana daun, mana batang, mana akar. Silakan lengkapi. Tulis saja di sini, nah. Nama kelompok, nama anggota, kemudian nomor 1. Tulis nomor gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 apa. Kemudian nomor 2, sebutkan fungsi dari bagian tubuh-tubuhan pada gambar. Sudah benar kamu jelaskan materinya, apa fungsinya batang, apa fungsinya daun, apa fungsinya akar. Jadi silakan mengerjakan sampai jam istirahat. Yang sudah selesai, saya istirahat, nah. Lihat Ki, waktunya itu. Waktu berapa menit? Ya, memang kosong. Ayo tulis sendiri. Mandiri tulis sih. Dari gambar Ki. Langsung saja tulis begini. Nomor 1. Kita begini, gambar 1 apa? Nomor 2 apa? Sampai gambar 5. Kemudian nomor 2, fungsinya apa? Misalnya fungsi daun, fungsi batang. Ya, silakan mengerjakan. Oke, kelompok 1. Silakan tulis Oke, perhatikan kelompok 1 mempresentasikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Mau kita boleh tanya dari materi yang dipelajari.